Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kawan-kawan, hari ini kita akan bahas dan mencoba untuk memprediksi bagaimana nanti pertandingan Portugal versus Spanyol. Oke, kedua tim ini adalah bisa dikatakan tim jagoan tapi yang masih diragukan karena performa dari Portugal di apa namanya Piala Dunia sekarang ini meragukan. Begitu juga dengan Spanyol, ya, yang awalnya dijagokan ternyata masih meragukan. Nah, kebetulan ini kan mereka ternyata ketemu dan saya bisa bilang dua-duanya juga eh, sama-sama pincang ya kalau dibilang. Apakah semua skuadnya bagus atau enggak? Menurut saya ada kekurangan. Nah, kita bahas tentang Spanyol dulu. Oke, meskipun saya tidak mengikuti Spanyol, tapi saya melihat beberapa highlight dari pertandingan Spanyol dan saya pernah melihat pertandingannya langsung satu kali yang waktu ngelawan Senegal, lupa saya, pokoknya Afrika pokoknya. Nah, di situ eh kekurangan dari Spanyol itu yaitu adalah penyerang. Ya, penyerangnya Spanyol itu standar, bahkan dibilang bapuk ya mungkin ya, karena tidak ada pemain bintangnya di situ. Penyerang tengah ya, bukan sayap, karena sayapnya Spanyol itu lumayan ngeri karena ada Lamine Yamal di situ juga, dan juga tengahnya juga bagus, ada pemain Barca juga di situ. Um, jadi saya bisa bilang memang kekurangan dari Spanyol ini yaitu penyerangnya ya, penyerangnya. Dan eh, apakah sudah padu permainannya? Menurut saya nggak sepadu kayak Prancis ya. Jadi permainan dari Spanyol ini nggak sekompak kayak Prancis. Ya, chemistry-nya masih belum dapat kayak Prancis. Nah, terus gimana dengan Portugal? Sama. Portugal ini penyerangnya yang kurang. Meskipun di situ di Portugal ada Cristiano Ronaldo yang mungkin kalau menurut saya penyerang dari Portugal dan penyerang dari Spanyol itu saya bisa katakan Portugal lebih diunggulkan karena di situ masih ada, di Portugal masih ada Cristiano Ronaldo. Uh, yang mana Cristiano Ronaldo ini insting mencetak golnya masih ada, masih lumayan bagus ya, meskipun kurang mau bergerak, tapi positioningnya lebih masih bagus gitu. Itu terbukti ketika lawan Kroasia kan ada satu golnya Ronaldo yang dianulir dan itu hasil dari Ronaldo sendiri mencoba untuk uh, terobos itu ya, mencoba untuk mengambil umpan lambung gitu. Jadi masih bisa dibilang masih unggul Portugal untuk penyerang. Tetapi menurut saya Spanyol ini punya keunggulan, yaitu Spanyol itu punya dasar permainan atau filosofi permainan yang lebih bagus, yaitu filosofi permainan tiki taka ya. Spanyol itu identik dengan permainan tiki taka, dan di situ ada Lamine Yamal, dimana kalau Lamine Yamal ini adalah ya namanya pemain bintang baru ya, dan memang sudah terbukti juga memang menjadi andalannya Barcelona. Maka Lamine Yamal ini yang menjadi pembeda di Spanyol gitu. Dan di Portugal saya masih belum menemukan pembeda ya, siapa yang bisa membuat permainan Portugal ini menjadi beda, itu nggak ada. Dari dulu Portugal itu selalu bergantung sama Ronaldo, yang menjadi pembeda adalah Ronaldo. Tapi sekarang Ronaldo itu sudah turun ya, levelnya udah menjadi pemain biasa ya menurut saya. Jadi tidak ada pembedanya sama sekali. Dan yang membuat Portugal bisa sampai melaju sampai sekarang ini menurut saya ini adalah karena memang
nggak tahu ya apakah diuntungkan dengan wasit atau mungkin keputusan dari pelatih, taktiknya pelatih, atau memang ini apa namanya, perannya para pemain Portugal yang sekarang ya, bukan yang Ronaldo, tapi yang sekarang ini. Apakah itu yang membuat mereka bisa bertahan dan mengalahkan Kroasia? Menurut saya sih semuanya ya, karena pemain Portugal sekarang ini sudah dikatakan pemain andalan semua, yaitu Vitinha, terus Joao Neves, terus Bruno Fernandes, Rafael Leao, dan banyak sekali pemain-pemain yang sudah dikenal dan menjadi apa namanya, andalan di klub-klubnya masing-masing. Nah, karena mereka itu andalan, maka mereka juga bisa mengangkat Portugal dan sampai sekarang. Nah, tapi kemarin juga ada keputusan dari pelatih Portugal untuk mengganti Ronaldo. Itu sangat bagus sekali karena memang itu yang dibutuhkan Portugal ketika memang Ronaldo sudah buntu untuk tidak mencetak gol, dan memang harus diganti kalau memang performanya menurun gitu. Dan buktinya akhirnya apa namanya, semua pemain bisa berputar-putar, berotasi atau bebas gitu ya, bebas. Dan juga ketika Vitinha ditarik, Bruno Fernandes ditarik, akhirnya semua pemain tidak berfokus kepada Vitinha sama Bruno Fernandes, tetapi semua pemain fokus untuk menyerang gitu ya. Jadi seperti itu. Dan karena memang pengamatan saya, yaitu ketika Vitinha dan Bruno Fernandes main, terutama Vitinha, itu tempo itu diatur sama Vitinha. Jadi Vitinha ini pengatur tempo. Jadi tapi tempo yang dimainkan sama Portugal itu selalu tempo-tempo yang menunggu lawan gitu loh. Artinya lambat. Ketika Vitinha keluar, Fernandes juga dikeluarkan, akhirnya permainan langsung direct ke depan, langsung kayak gitu. Dan itu yang dibutuhkan ketika memang menit-menit terakhir. Dan jadi menurut saya juga keputusan pelatih itu sangat berpengaruh kemarin ketika menang sama Kroasia. Nah, jadi itu yang bisa saya katakan kenapa Portugal bisa sampai sekarang ngalahkan Kroasia. Nah, nanti ketika melawan Spanyol, apakah Portugal bisa menang? 50-50 ya. 50-50. Kalau kemarin saya mengatakan ketika Portugal versus Kroasia itu Portugal bisa menang asal bisa lebih agresif. Kalau ini 50-50 karena kelemahan keduanya ya. Portugal itu kelemahannya adalah yaitu tadi selalu mengulur-ngulur tempo, atau temponya itu nggak langsung tinggi gitu ya, seperti kayak menghemat tenaga gitu. Jadi membuat apa namanya, efektivitas golnya itu rendah, peluang gol ke lawan itu rendah. Itu yang membuat saya agak kesal ya aslinya, permainan Portugal ini kok temponya lambat sekali. Terus kedua, Portugal itu backnya sangat payah menurut saya. Memang backnya itu kuat-kuat ya, tapi saya bisa bilang kayak payah itu karena sayap kanan sama kiri itu terlalu menyerang ya. Kayak Joao Cancelo, terus Nuno Mendes itu tipe nyerang banget, sangat-sangat nyerang banget. Dan itu yang membuat dua back Portugal, yaitu siapa ya, lupa saya, itu dibantu dengan Vitinha biasanya kewalahan. Jadi ketika ada serangan balik, mereka pokoknya payah lah menurut saya. Jadi backnya Portugal itu kurang solid dan sering kebobolan juga, kalau nggak kena offset pasti kebobolan banyak itu kalau lawannya Portugal itu. Jadi backnya. Nah, sedangkan Spanyol cuma penyerangnya yang saya tahu yang kurang bagus. Tapi sayapnya Spanyol itu sangat perlu dikhawatirkan ya, sayapnya Spanyol. Dan itu yang membuat Portugal harus hati-hati. Jadi saya bisa bilang 50-50 ya, 50-50 antara Portugal dan Spanyol ini. Siapa yang menang saya tidak tahu,
dan mudah-mudahan Portugal bisa menang biar kita bisa melihat seberapa jauh Portugal bisa melangkah dan saya bisa lanjut membuat konten tentang Portugal dan Cristiano Ronaldo. Oke, kita akan enjoy aja nanti pertandingan antara Portugal dan Spanyol. Oh ya, tapi kita bisa ingat bahwa ketika UEFA National League ya, itu yang kemarin Portugal juara itu ngalahin Spanyol ya. Jadi Portugal pernah ngalahin Spanyol baru aja kemarin itu. Jadi bisa dibilang itu modal untuk percaya diri Portugal ngalahkan Spanyol lagi. Thank you and the last I see. Thank you. Ketemu lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.